Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 2 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Silvi berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini Bu Silvi akan menjelaskan pelajaran tematik tema 1 subtema 2, yaitu tentang perilaku yang sesuai dengan sila pada Pancasila. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita bersama mengucapkan basmalah agar pelajaran kita hari ini bisa terlaksana dengan lancar. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya yaitu kita akan membahas yaitu perilaku yang sesuai dengan sila pada Pancasila. Jadi anak-anak, minggu lalu Bu Nikma sudah menjelaskan apa itu Pancasila. Bu Silvi review kembali. Jadi Pancasila itu adalah dasar negara kita, yaitu Republik Indonesia. Dan untuk lambang negaranya anak-anak, yaitu lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Di sini di Pancasila itu ada 5 sila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Untuk sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta sila kelima anak-anak yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk simbol-simbol dalam Pancasila, untuk sila pertama yaitu gambar atau simbol bintang. Untuk sila kedua yaitu rantai emas. Untuk sila ketiga yaitu pohon beringin. Untuk sila keempat yaitu anak-anak kepala banteng. Dan yang terakhir sila kelima yaitu padi dan kapas. Perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Di sini Bu Silvi ada cerita. Bu Silvi bacakan Vina berteman baik dengan Rika. Pada hari itu Vina mendapatkan kesulitan. Vina terjatuh ketika bersepeda di jalan raya. Pada saat itu Rika mengetahui bahwa Vina jatuh dari sepeda di jalan. Rika membantu Vina yang sedang terjatuh. Dari sini, dari cerita tadi, itu anak-anak merupakan pengalaman perilaku sila pertama Pancasila, yaitu saling tolong-menolong antar teman. Perilaku yang sesuai sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi anak-anak kita sebagai umat manusia harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Tuhan kita siapa? Kebetulan karena kita beragama Islam, berarti Tuhan kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu berbakti kepada atau berbakti dengan kedua orang tua. Jadi kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua. Bukan hanya anak-anak saja, Bu Silvi pun juga. Bu Silvi karena punya orang tua, jadi Bu Silvi juga berbakti kepada kedua orang tua Bu Silvi. Selanjutnya yaitu hidup rukun dengan teman. Jadi kita harus hidup rukun dengan teman agar apa? Agar ketika kita mengalami kesulitan apapun, teman kita bisa membantu kita. Dan yang terakhir yaitu berdoa sebelum makan.
Jadi ketika kita sebelum makan atau sesudah makan, kita wajib berdoa. Bu Silvi, apakah hanya berdoa ketika makan saja? Tidak, nggih. Jadi setiap apapun yang kita lakukan, untuk pertama kalinya kita mengucapkan doa agar apa? Semua yang kita lakukan nanti akan berkah. Yang selanjutnya yaitu perilaku sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu sikap saling menghargai sesama manusia. Jadi kita sebagai manusia juga anak-anak harus menghargai sesama manusia. Bagaimana cara menghargainya, Bu Silvi? Caranya, walaupun ada orang kaya, ada orang miskin, kita tidak boleh membedakannya. Kita harus menghargai. Yang kedua yaitu tenggang rasa. Dan selanjutnya yaitu gemar menolong orang lain. Jadi kita sebagai manusia pun anak-anak juga wajib menolong orang lain yang mengalami kesusahan. Kesusahan seperti apa sih Bu Silvi? Contohnya ada bencana alam. Jadi kita yang tidak terkena bencana alam tersebut membantu korban-korban yang terkena bencana alam. Selanjutnya tidak membeda-bedakan teman. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Oh Bu Silvi, ini ada temanku yang anaknya hitam. Oh Bu Silvi, ini ada temanku yang pendek. Itu tidak boleh nak. Jadi semuanya atau semua teman itu harus kita harus berteman. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan, entah itu kulitnya hitam, entah itu rambutnya keriting, entah itu tinggi, entah itu gemuk badannya seperti Bu Silvi atau badannya kurus. Selanjutnya yaitu berbicara kepada orang lain dengan sopan santun. Jadi kita harus berbicara dengan orang lain harus dengan sopan santun, entah itu dengan teman sebaya atau teman seumuran atau dengan orang yang lebih tua dari kita. Selanjutnya yaitu perilaku yang sesuai sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu gotong royong dan kerja bakti. Jadi ketika di kampung kalian seumpama ada gotong royong atau kerja bakti, kita wajib mengikuti kegiatan tersebut. Yang kedua, mempelajari kesenian lain. Jadi kita tidak hanya mempelajari kesenian kita sendiri saja, tetapi kita bisa mempelajari kesenian orang lain. Selanjutnya, bergaul dengan teman tanpa membedakan suku, ras, dan adat istiadat. Jadi kita bergaul dengan teman juga tidak boleh pilih-pilih ya anak-anak. Jadi kita bergaul walaupun ada temannya mungkin orang Ambon, orang Bali, orang Madura, jadi semuanya kita harus berteman, harus bergaul dengan semuanya, tidak boleh membeda-bedakan. Selanjutnya ikut menjaga keamanan lingkungan. Jadi kita juga harus dan wajib menjaga keamanan lingkungan. Caranya seperti apa? Yaitu mungkin ada pos kamling atau ronda. Selanjutnya yaitu kegiatan yang bisa diterapkan sesuai sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Mengutamakan keputusan yang diambil secara musyawarah. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak orang lain. Jadi kita anak-anak tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Contohnya kalau seumpama si A itu punya pendapat A, terus ternyata si B ini tidak sama pendapatnya. Tidak boleh si B ini memaksakan si A harus ikut ke
si B. Jadi kita tidak boleh memaksa. Jadi kita dengarkan apa dari si A dan apa dari si B, nanti kita musyawarahkan secara bersama. Yang ketiga yaitu melaksanakan musyawarah mufakat. Dan yang terakhir yaitu menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah. Jadi ketika kita sudah melakukan musyawarah, kita harus menghormati, harus menghargai dan menjunjung tinggi apa saja atau apa yang dihasilkan dari musyawarah tersebut. Entah itu sesuai dengan keinginan kita atau tidak pun, kita wajib harus menghormatinya. Karena apa? Karena hasil keputusan itu sudah dibicarakan secara bersama dan disetujui oleh semuanya. Dan yang terakhir yaitu contoh kegiatan yang bisa diterapkan sesuai sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu sikap adil kepada sesama teman. Jadi kepada teman harus bersikap adil, nggih. Yang kedua yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan yang terakhir yaitu menghormati hak-hak orang lain, ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Selanjutnya yaitu tugas untuk anak-anak di rumah, nggih. Bu Silvi memberikan 5 soal. Yang pertama yaitu soal pertama, sebutkan 2 kegiatan yang diterapkan sehari-hari sesuai dengan sila pertama atau sila ke-1. Yang kedua yaitu sebutkan 2 kegiatan yang diterapkan sehari-hari sesuai dengan sila kedua. Dan yang ketiga yaitu sebutkan 2 kegiatan yang diterapkan sehari-hari sesuai dengan sila ketiga. Dan yang keempat yaitu sebutkan 2 kegiatan yang diterapkan sehari-hari sesuai dengan sila keempat. Dan yang terakhir yaitu sebutkan 2 kegiatan yang diterapkan sehari-hari sesuai dengan sila kelima. Sekian materi yang dapat disampaikan oleh Bu Silvi. Semoga materi yang disampaikan Bu Silvi ini bermanfaat bagi kalian semua. Bu Silvi berharap kalian semua walaupun masa pandemi ini harus tetap bersemangat untuk belajar. Walaupun sistem pembelajaran kita hanya lewat online saja. Sekian dari Bu Silvi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.